Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Suara saya keras, terdengar baik? Jelas ya. Oke. Hari ini karena liburnya, nggak tahu pemerintah ya dilempar ke hari Rabu, jadi kita tetap lakukan kuliah, walaupun sebenarnya walaupun merah pun tetap kuliah aja ya, karena kita di rumah. Nah, materi hari ini sesuai pemaparan pembukaan minggu kemarin, saya akan menjelaskan tentang perhitungan cahaya alami. Jadi dari judulnya mungkin sudah jelas ya, ini adalah hitung-hitungan. Tapi hitungan-hitungan ini matematika simpel, cuman tambah kali dan bagi dan kurang gitu ya. Tidak ada akar, turunan, dan lain-lain. Jadi saya pikir untuk kita sebagai anak desain tidak terlalu merepotkan lah ya. Yang penting rumusnya pun nggak terlalu rumit gitu. Rumusnya nggak terlalu rumit, hanya ya tadi ada perkalian, ada perhitungan. Nah mungkin agak sedikit merepotkan itu memang ada tabel. Nah tabel ini sebenarnya bisa kita lihat nanti ya. Tabel cahaya langit efektif itu seperti apa. Hitungan ini nanti akan bermanfaat. Kita akan tahu berapa intensitas cahaya dalam ruang dengan bukaan tertentu dan ada penghalang di bagian ruang gitu ya. Lalu setelah ini di Google Classroom saya sudah siapkan latihan 1 ya. Nah, latihan 1 adalah itu ada 2 soal 1 dan soal 2. Dan nanti yang NIM-nya ganjil pilih soal 1. NIM-nya yang genap pilih soal kedua ya. Instruksi pengerjaannya ada semua di Classroom. Contoh soalnya ada semua di Classroom. Mungkin nanti selintas akan saya paparkan di akhir ya. Dan mungkin nanti minggu depan akan saya random untuk kalian bisa menjelaskan tugas tersebut gitu ya. Jadi kan kalau nggak dijelaskan atau ditanya, saya rada khawatir ke pemahamannya mungkin belum benar-benar paham gitu. Jadi minggu depan akan kita ulang tentang perhitungan ini. Di sini sudah ada 33 dari 41. Mungkin ini saya rekam, nanti rekamannya kalau ada di Google Drive saya jatuhnya mungkin langsung saya share di grup. Biar bisa diulang dan difahami. Nah, sumber cahaya alami itu kan kemarin ada 3 ya. Dari matahari secara langsung, dari langit, dan dari pantulan lingkungan sekitar, dari genteng tetangga, dari mobil, dari pepohonan, dari teras. Itu sumber yang ketiga. Nah, hari ini kita akan menghitung sumber cahaya alami yang berdasarkan dari cahaya langit. Ya, nah ini yang didefinisikan cahaya langit adalah cahaya yang masuk ke dalam ruangan, bukan sinar matahari langsung seperti pagi hari. Gitu. Kayak model sekarang, jam 9, jam 10, sampai jam sore, itu kan ada bias dari matahari yang disebarkan oleh atmosfer dan masuk ke dalam ruangan. Nah, cahaya langit ini kalau kita melihat ke atas, ya cahaya yang berdasarkan dari langit. Kemarin kan kita hitung luxnya, intensitasnya itu di
antara 8.000 sampai 10.000 lumen ya. Nah, istilah cahaya langit ada terang langit, yaitu sumber cahaya yang diambil untuk penentuan syarat-syarat mengenai penerangan di alam siang hari. Ada faktor langit, angka karakteristik yang digunakan sebagai ukuran keadaan penerangan langit alami siang hari di berbagai tempat dalam suatu ruangan. Ini ada sebuah jendela, ya, dalam foto di samping. Ini gambar potongannya ya, potongan dari jendela di sebelah sini gitu. Nah, apa sih lubang cahaya efektif itu? Nah, kita kan ngitung intensitas cahaya alam itu melalui lubang cahaya efektif. Nah, jadi cahaya itu kan masuk dari luar ya ke dalam ruangan, jatuh semua. Kalau posisi tidak ada penghalang, itu kan semuanya akan cahaya dari langit itu jatuh ke dalam ruangan. Tapi kalian perhatikan di foto ini, ini ada garis merah. Nah, yang dikotakin merah ini adalah lubang cahaya efektifnya gitu. Kenapa hanya yang dikotakin merah ini? Karena area bawah sini gitu ya, area bawah yang sini, ini kita tidak bisa melihat langit. Ya. Otomatis cahaya langit itu tidak masuk secara langsung gitu. Kalau kita posisi 75 di sini, kita ambil sudut ke arah jendela gitu. Nah, dari garis tengah ini ke bawah, ini sudah bangunan dan pepohonan gitu. Berarti langit itu hanya terakses di bagian atas jendela. Ini namanya lubang cahaya. Jadi definisi lubang cahaya itu bukan bukaan jendela keseluruhan, tapi area yang terbuka yang cahaya langit bisa tembus ke dalam ruangan. Misalkan kalau di sini gitu, di sini ada gedung baru gitu. Nah, otomatis lubang cahayanya akan berkurang gitu, kepotong gedung yang ini. Gitu. Ya, potong gedung yang ini. Kalau ini karena nggak ada gedung, ini dianggap segini, walaupun ini sebenarnya ada gunung di sini ya. Sampai sini jelas ya definisi dari lubang cahaya. Jadi bukaan atau jendela yang kita bisa menerawang langit secara leluasa. Coba kalian perhatikan di rumah, lihat ke kiri kanan jendela gitu. Nah, itu kalau kalian bisa melihat langit, itu berarti ada lubang cahaya efektif yang bisa dihitung di situ. Kalau tidak ada, berarti masuk ke dalam ruangan, itu semua adalah cahaya pantulan. Lalu ada istilah bidang kerja ya. Bidang kerja adalah bidang imajiner, tempat dilakukannya kegiatan. Nah, di sini kan. Yang berkaitan dengan kemampuan, saya lagi alergi kumat, agak mampet ya. Yang berkaitan dengan kemampuan penglihatan mata. Nah, ini jadi bidang imajiner itu tingginya dari lantai itu 75 cm gitu ya, sesuai tinggi meja. Jadi nanti cahaya yang jatuh ke dalam ruangan itu dari sini dihitungnya jatuhnya di sini gitu. 75 cm. Intensitas yang akan kita hitung itu di situ. Nah, area kenapa 75 bidang kerja itu karena area baca dan tulis atau kerja bikin sesuatu prakarya itu ya pasti di atas meja ya. Normalnya gitu, bukan di lantai.
Lalu ini adalah gambar denah ya, gambar denah sebuah ruangan. Istilah ketiga titik ukur atau kemarin ada yang nanya apa sih TU. Nah, ini saya jelaskan titik ukur. Jadi ada TU, ada TTU, titik ukur utama, ada titik ukur sekunder. Titik ukur di dalam ruangan yang keadaan penerangannya dipilih sebagai indikator untuk keadaan penerangan ke seluruh ruangan. Titik ukur ini akan selalu terletak pada bidang tempat dilakukannya kegiatan atau bidang kerja tadi, yaitu di atas 75 cm. Nah, lalu titiknya sebelah mana posisinya gitu kalau kita mengukur. Nah, ini kuning adalah arah matahari ya. Arah matahari dari jendela masuknya dari situ. Ini masih gambar layout. Ini ruangan yang akan kita ukur. Berapa intensitas cahayanya. Nah, ini ada garis titik ukur. Berapa sih garis titik ukur itu dari arah jendela? Nah, ini ada poin D. D itu sama dengan jarak dari jendela ke tembok paling belakang ya. Jadi ini kan jendela, ini tembok. Nah, itu D. Lalu berapa jarak garis titik-titik putih ini sebagai titik ukur? Itu jaraknya adalah sepertiga dari D. Ya, jadi dalam hal ini misalkan D-nya jarak ini bagian dalam misalkan 10 gitu ya. Nah, berarti ini adalah sepertiga dari 10 gitu. Atau 10 dibagi 3. Sekitar 3,3 jaraknya. Ya. Nah, titik ukur utama atau TTU ini ketika kita akan menghitung ruangan, jadi standarnya adalah rumusnya jaraknya sepertiga dari lebar ruangan atau dari jarak jendela ke tembok. Ya. Tapi ada minimalnya gitu. Ya. Jadi titik ukur utama atau TTU ini ya, posisinya tadi berada di tengah-tengah ruangan, berarti jarak ini dan ini adalah sama. Jadi kalau ruangan ini lebarnya 6, berarti ini 3, ini 3. Gitu ya. Sampai sini jelas nggak? Kalau mau tanya boleh langsung bertanya. Takutnya saya terlalu cepat ngejelasinnya. Untuk menentukan titik ukur utama ya. Jelas, Pak. Yang lain? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ambil minum dulu. Nah, cuman ada jarak minimalnya gitu. Jadi jarak minimalnya itu tidak kurang dari 2 meter. Maksudnya apa gitu. Jadi maksudnya saya hapus dulu. Gimana sih ngapus coretan? Nah, jadi ada jarak minimal 2 meter dari jendela gitu ya, dari lubang cahaya atau dari jendela. Maksudnya apa? Jadi gini,
ketika lebar ruangan ini, misalkan lebar ruangannya 6 meter gitu ya, jarak dinding ke dindingnya 6 meter, jendela ke dinding, itu dibagi 3 sama dengan 2. Nah, ini masih kepake gitu ya. Sepertiganya dari 6 adalah 2. Tapi kalau jarak titik A ini ke B gitu ya, dari jendela ke dinding, itu misalkan 5 meter gitu. Berarti kan tetap dikali sepertiga ya. Nah, 5 dibagi 3 itu hasilnya 1, sekian-sekian. Berarti kurang dari 2. Ya. Itu tidak bisa menjadi tempat TTU. Gitu. Titik ukur utama jaraknya minimal 2. Nah, berarti tetap jaraknya kita ambil dari jendela itu minimal 2 meter. Nggak bisa di bawah 2 meter. Ya. Kalau luasannya tadi 15 bagi 3, berarti 5 meter ya. Kita ambil 5 meter. Gitu. Tapi kalau di bawah 2 meter, tadi misalkan 1, berapa ini 7 sekian ya. 1,6. Ini nggak bisa gitu ya. Jadi tetap minimal 2 meter. Jadi nanti kalau ruangan kalian lebarnya cuma 5 meter, ngambil titik ukur utamanya harus mundur dari jendela 2 meter gitu. Tapi kalau 15 meter ya ikuti sesuai titik perhitungan tadi. Ya. Saya pikir cukup jelas ya. Jadi apa yang dimaksud titik ukur utama, posisinya itu memang harus di tengah-tengah. Lalu ada titik ukur samping. Nah, jadi kan kalau sebaran cahaya itu akan berbeda. Kalau ini posisinya di sini. Ada titik ukur samping. Nah, titik ukur samping itu tetap garisnya sama. Sepertiga dari D atau dari lebar ruangan. Tapi jarak dari tembok sampingnya dia adalah 0,5 meter. Gitu. Ya. Jadi walaupun luas atau lebar ruangannya 10 meter gitu ya. Ini tetap jaraknya diambil titik ukur samping itu adalah 0,5. Nah, lalu kan ada masih sisa-sisa jarak yang jauh nih. Itu bisa diukur dengan titik ukur yang lain gitu ya. Dan jadi ada TU, titik ukur lainnya, itu jaraknya adalah 2 meter. 2 meter dari titik ukur utama. Ya. Jadi kalau misalkan ini 10 meter, ini 10 meter, nah berarti di sini ke sini ada lagi per 2 meter, ke kiri ada 2 meter, sampai bentok paling terdekat adalah 0,5 dari tembok. Itu untuk menentukan posisi titik ukur. Nah, lalu lubang cahaya efektif tadi ya, lubang cahaya efektif sudah dijelaskan di slide awal. Bagian dari lubang cahaya yang titik ukur dapat melihat langit. Nah, ini contohnya ya. Jadi di gambar ini bisa kelihatan kalau saya berdiri di sini dan melihat ke jendela, itu posisinya yang terlihat adalah ini, gitu. Langit. Ya. Jadi otomatis cahaya langit yang bisa masuk ke ruang adalah yang memang biasanya terpandang, tidak terhalang sama gedung ini. Gitu. Kalau menara ini mungkin diabaikan ya, karena dia tidak solid. Gitu. Tidak solid. Nah, ini gambar tampak samping ya, sebuah ruangan yang menjelaskan untuk cahaya lubang efektif. Ini ada bidang kerja yang bidang imajiner.
tadi ya. Jadi kalau kalian duduk, posisinya di sini kerja, di sini ada meja. Ini ada jendela. Nah ini titik ukur tadi. Titik ukur itu kan jaraknya minimal 2 meter ya. Tapi kalau lebar ruangannya lebih panjang, berarti dia lebih dari 2 meter. Ini tinggi bidang kerja biasanya 75 cm. Ya. Ini titik ukurnya. Lalu titik ukur terletak di bidang kerja dan lubang berjarak minimal 2 meter. Nah, ini contoh cahaya langit yang masuk ke dalam titik ukur. Jadi karena di sini ada topi, ada kanopinya, cahaya masuknya ya kepotong gitu. Kan sebenarnya cahaya bisa masuk ke sini ya, cuman kepotong karena yang terlihat di sini. Terus di sini juga ada penghalang, ya masuk ke sini gitu. Jadi lubang cahayanya cuman segini gitu. Walaupun jendela itu lebarnya misalkan ini lebarnya 1 meter gitu ya. Tapi karena cuma masuk segini 50 cm, nah berarti tinggi jendela atau tinggi lubang cahayanya cuma 50 cm gitu. Jadi tidak menghitung keseluruhan lebar dari jendela. Nah ini sumber cahaya yang terang langit tadi ya. Sumber cahaya dari langit. Nah ini contoh cahaya atau terang langit yang masuk ketika terhalang gedung gitu. Nah, jadi lubang cahaya efektifnya semakin kecil gitu kalau ada gedung lagi di sini. Kalau tadi masih agak cukup gede gitu, bisa masuk karena nggak ada gedung. Tapi karena ada gedung ya semakin kecil intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan kita. Nah, ini udah ada coret-coretan saya sebelumnya sih. Nah, ini kalau ada 2 jendela gitu ya. Ada jendela kiri dan kanan, ini gambar layout ya. Nah, kita akan hitung titik ukur utama, berarti tetap di tengah ya. Titik ukur utama di tengah, jaraknya sepertiga D gitu kan. Posisinya di tengah, di as ruangan. Gitu. Nah, kita akan hitungnya berarti nanti hitungnya 2 kali. Sumber dari jendela A dan dari jendela B. Lalu nanti dijumlahkan berapa sih intensitasnya yang masuk ke sini. Kalau misalkan di sini ada lagi jendela gitu, ya dihitung juga gitu ya, masuk ke sini berapa. Lalu ini ada tabel namanya nilai faktor langit. Gitu. Tabel ini SNI, tiap negara mungkin akan berbeda. Jadi ini nilai faktor langit yang dinyatakan dalam prosentase, gitu ya. Yang nanti akan dasar kita menghitung berapa luksi yang masuk ke cahaya alami masuk ke dalam ruangan gitu. Nah ini kan NSI, jadi ini perhitungan yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian akan menghitung di luar Indonesia atau di Eropa, tabel ini akan berbeda. Ya. Ini ada nanti akan saya praktekkan. Ini ada apa sih LD, apa sih HD gitu ya. Lalu apa sih angka-angka ini gitu. Nah, tabel ini sudah standar untuk menghitung semua gitu ya. Sampai ke ada lanjutannya ini 6,0 HD dan LD-nya gitu. Ini saya hapus dulu ya coretannya.
Oke. Sampai sini sebelum ke latihan ada yang mau ditanyakan? Sebelum ke contoh soal. Saya mau tanya, kalau misalkan di PPT itu kan yang dikalinya tuh 8.000 lux ya. Ya. Nah, kalau Rara cari sumber lain itu ada yang 10.000 lux, soalnya itu sesuai standar katanya. Jadi 8.000 atau 10.000? Iya, kalau di sini di soal memang di iniin 8.000 ya, tapi mungkin nanti sebenarnya bisa 10.000. Tergantung ini sih, kalau cahaya kan kemarin apa namanya, hitungannya tergantung kondisi geografis sama kondisi terang langitnya kan mendung dan sebagainya. Tapi di latihan ini kita asumsikan 8.000 lux semua ya, diseragamkan. Tapi tetap memakai tabel NSI yang tadi. Nah, ini ada sebuah ruangan, ini gambar perspektif, satu titik hilang. Warna biru adalah jendela ya. Anggaplah jendela ini adalah sebagai lubang cahaya efektif. Nah, jadi bisa jadi mungkin bentuk jendelanya sebenarnya dia besar gitu ya. Bentuk jendelanya mungkin dia besar sebesar ini gitu. Tapi karena banyak terhalang, ya, jadi yang dihitungnya lubang cahaya efektifnya seperti ini gitu ya. Nah. Jadi di sini ada LCE itu singkatan lubang cahaya efektif. Tadi lubang cahaya efektif adalah bagian dari jendela yang tidak terhalang bangunan, tidak terhalang pepohonan yang kita bisa menerawang langit. Di sini ada H itu tinggi, L itu lebar. Yang kuning adalah bidang kerja tadi, yang bagian akan kita hitung intensitas cahayanya. Garis merah ini adalah garis titik ukur yang jaraknya adalah sepertiga D. TTU adalah titik ukur utama yang posisinya di as ruangan atau di tengah ruangan kiri kanan ini ya. Di tengah, taruhlah ini dinding A, Bapak, yang seberangnya dinding B. maaf garisnya nggak kelihatan, nggak muncul. Oh, nggak muncul ya? Bentar. Saya stop dulu deh. Sudah terlihat ya. Jadi saya ulangi, H ini adalah tinggi lubang cahaya, L ini adalah lebarnya, A ini tadi dinding di depan, dia posisi jendela, B ini dinding yang di seberangnya, taruhlah ini dinding C, ini dinding D. Posisi titik ukur utama adalah di as tengah-tengah dari antara dinding C dan dinding D. Jarak dari jendela adalah tadi ya, sepertiga dari ruangan. Nah, ini gambar perspektif satu titik hilang, posisi titik ukur utama terhadap jendela. Nah, lalu kita beralih ke soal.
Contoh perhitungan untuk lubang cahaya efektif tadi ya, berapa intensitas di dalam ruangan. Ketika ada H atau ketinggian ini 90 cm, lebarnya 60 cm. Sepertiga dari D-nya adalah 300. Nah, berarti kalau jarak ruangannya ini 300 nih, jarak titik U ke jendela atau 3 meter. Berarti ruangannya adalah panjangnya atau lebarnya adalah 9 meter ya. Ini sudah ditentukan di soal. Nah, ini. Lalu kita akan hitung koefisien ini tadi. Nah, angka ini akan kita lihat nanti untuk ini adalah namanya faktor langit ya, angka faktor langit yang ada di tabel tadi ya. Nah, H per D tinggi dibagi D kecil ya, ini D kecil ya. Ini D kecil, jarak sepertiga tadi, jadi tinggi jendela dibagi jarak titik ukur ke jendela 300, kita dapatnya 0,3. Sampai sini paham ya? Untuk mencari H per D. Lalu kita hitung yang kedua lebar L per D-nya. Gitu. Lebarnya tadi 60 cm, ini satuannya cm semua. Jarak pun dihitung cm gitu. 60 per 300 dapatnya 0,2 untuk faktor langitnya. Kalau TU-nya 2 berarti ini baginya 200 gitu. Kalau TU-nya 500 baginya 500. Ininya akan semakin kecil. Nah, ini tadi tabel yang SNI yang saya lihatkan di slide awal. Ada L per D, L per D itu ini, lebar dibagi jarak titik, ada H per D adalah ini. L per D bacanya ke samping ya, H per D bacanya ke bawah, tabel ini. Nah, tadi H per D-nya atau tinggi dibagi jarak ke titiknya adalah 0,3. Nah, berarti di sini gitu. L per D-nya tadi 0,2, berarti di sini. Nah, faktor langitnya berapa? Kita tinggal tarik aja titik pertemuannya antara 0,3 dan 0,2, berarti dapat 0,26. Nah, ini ya. Jadi, sampai sini jelas nggak? Atau perlu saya ulangi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi dapat kita faktor langitnya ruangan ini dengan buka jendela yang tadi 0,26. Lalu berapa intensitas cahaya dalam ruangan tersebut? Faktor langitnya sudah dapat 0,26%. Jika langit tadi kita hitung rata-ratakan 8.000 lux gitu ya. Dalam daerah perencanaan kita, maka kuat penerangan atau intensitasnya adalah 0,26 dikali 8.000 lux. Berarti 20,8 lux. Kuat cahaya dalam ruangan yang akan kita desain. Nah, pentingnya menghitung ini, jadi kita bisa tahu apakah ruangan tersebut akan ditambahkan cahaya buatan ketika siang hari atau tidak gitu. Contoh misalnya kalian akan merancang ruang kerja. Ruang kerja itu menurut tabel di data arsitek harus 150 lux gitu. Tapi ketika kita sudah survei, ternyata kuat cahayanya cuma segini kalau langit cerah. Oh, berarti saya harus ada
tambah cahaya buatan, atau saya bikin jendela baru gitu. Ya. Jadi ketika kalian membuat cahaya buatan ini, klien nanya kenapa harus ditambah lampu? Saya nggak mau tambah biaya. Gitu. Kenapa harus bobok jendela? Nah, kalian bisa pertanggungjawabkan. Ya. Karena kekuatan cahaya di dalam ruangan tidak sesuai standar. Ini ya, jadi ujungnya kenapa kita harus menghitung ini adalah agar kita bisa menjawab atau kita bisa memperkirakan apakah ruangan tersebut sudah mencukupi atau tidak untuk intensitasnya. Atau malah kalian merancang sebuah ruang istirahat yang butuh hanya 10 lux. Nah, berarti ini terlalu gede, apakah solusinya apa? Misalkan ditambahin tirai nanti ya. Atau ditambahin kisi-kisi yang akan mereduksi cahaya ketika terang langitnya 8.000 lux atau cerah. Apalagi kalau kita ngitungnya 10.000 lux gitu ya. Akan lebih cerah. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Silakan diendapkan dulu. Sebelum ke soal yang lebih agak rumit sedikit. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini ada satu contoh lagi soal tinggi jendelanya 90, lebar jendelanya 75, bukan lebar jendela ya, lebar lubang cahaya efektif 75. Kemudian jarak titik ukur ke jendelanya masih sama 300. Dasar hitungannya sama, tinggi jendela dibagi jarak titik ukur 90 bagi 300 dapat 0,3. 75 dibagi 300 dapat 0,25. Lalu kita lihat tabel. Nah, ini kan kalau H per D itu kan tadi ngelihatnya ke bawah ya. 0,3. 0,3 ada di sini. L per D kita ngelihatnya ke samping 0,25. 0,25 nggak ada gitu. Nah, lalu kita cari titik faktor langitnya berapa? 0,26 kurang 0,37 kelebihan gitu. Nah, jadi ada berarti kita harus rata-ratakan dulu gitu. 0,3-nya sudah dapat, garis pinggirnya ke sini sudah. Tapi ini 0,25 itu berarti di antara 0,2 dan 0,3. Nah, nanti poin faktor langitnya antara 0,26 sampai dengan 0,37. Nah, sebenarnya ya hitungannya sama saja matematika sederhana gitu ya. Jadi tadi sudah ditemukan LD-nya 0,26 dan antara 0,26 dan 0,3 gitu. Ya. 0,25 itu. Berarti 0,25 itu kalau dipecah ya. Kita coba pecah gitu.
adalah 0,2 ditambah 0,005. Ya. Jadi 0,25 itu biar kita bisa ngitung di sini, berarti di sini ada 0,2. Tarik dulu deh, kita bulatin 0,2, tapi masih ada nih sisa 0,05. Gitu ya. Nah, lalu gimana ngitung sisanya? Nah, 0,2 itu kan kalau di sini udah ketemu ya, 0,26% faktor langitnya. Ya. 0,2 tadi diturunkan menjadi 0,26%. Nah, 0,05 ini karena berada di antara 0,37 dan 0,26, berarti tinggal dikali hasil dari pengurangan ini gitu ya. Nah, kalau ada tanda kurung kan berarti ini 0,37% dikurangi dulu 0,26% baru dikali 0,05 gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0,2655. Ya. Jadi 0,26% ditambah 0,05 dikali 0,11. 0,11 ini dapat dari mana? Dapat dari 0,37 dikurangi 0,26. Nah, lalu dikalian 0,05 hasilnya itu 0,0055 ditambah 0,2% berarti 0,26%. Nah, ini sudah didapat faktor langitnya. Lalu tinggal dikali saja, dikalinya sama seperti tadi. 8.000 lux, akhirnya kita dapat intensitas cahaya dalam ruangan tersebut 21,24 lux. Paham ya? Ini hitungan sederhana juga, nggak terlalu ribet. Yang agak ribetnya yang nyari 0,05-nya saja. Ya, dikali jadi di antara ini 0,37 ini dikurangi 0,26 dikurangi 0,05. Jadi kalau tidak didapat angka yang fix di tabel ini, ya caranya begini. Gitu. Ditarik dulu. Misalkan dapat ininya 0,35 gitu. Nah, nanti berarti dipecahnya 3 plus 0,3 plus 0,05 gitu. Ya. Berarti dapat dulu 0, ini 37 ditambah 0,05 itu antara ini 0,48 dikurangi 0,37 dikali 0,05. Itu ya cara ngitungnya. Gampang lah, sebenarnya ini simple. Nah, ini ada satu soal lagi yang dengan kasus yang berbeda. Jadi ada lubang cahayanya, kalau digambarkan seperti dua kotak ini. Nah, ini ada lubang cahaya yang seperti ini ya, sebenarnya sama ya. Ini sih sama sih. 3 kali. Jadi dihitungnya 2 kali ya. Nah, ini yang agak ini. Bentar saya back dulu. Nah, ini yang agak rumit ya. Jadi ada bentuk jendela kotak-kotak seperti ini gitu. Ada 4 jendela. Tapi yang terkena sinar matahari hanya yang kotak bagian atas ini saja. Yang masuk lubang cahaya efektif ini saja. Yang sisanya ini ketutup ruangan atau ketutup pohon. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Gitu. Nah, cara menghitungnya sebenarnya masih sama ya. Jadi tinggal ini dikaliin seluruhnya dulu, tinggi kali lebarnya dikali jarak gitu ya. Lalu dikurangi
lubang cahaya. Nah, makanya ini ada A, ada B, ada C, ada D gitu. Ada titik E, ada titik I, ada titik H, ada titik F, ada titik G. Nah, jadi berapa sih lubang cahaya efektif ini gitu ya? Karena kita cuma tahu tinggi ini dan lebar ini gitu ya. Nah, jadi A, B, C, D itu dikurangi oleh A, B, F, E. Ya. Jadi A, B, C, D itu kotak ini semua. Ya, dihitung dulu luasannya berapa, dibagi TU, lalu dikurangi A, B, F, E, A, B, F, E, ya. Berarti tadi yang di sini, lalu dikurangi oleh AHGE, AHGE yang panjang ini, gitu. Lalu ditambah oleh AHIE, AHIE yang di sini. Dapatlah LCE IFG ya. IFG yang di pojok atas ini. Cara ngitung ini ya sama seperti soal-soal yang tadi sih sebenarnya. Ya. Cara ngitungnya sama, perhitungannya sama, jadi A, B, C, D, F, G ini dihitung, dikali TU, dapat koefisiennya berapa, lalu dikurangi. Nah, misalkan ini lebar jendelanya 200 ya. Tingginya 120, jarak TTU-nya 300 gitu ya. Makanya hitungnya ini. Hitung dulu ABCD dapat 0,7, dapat 0,4. Jadi terus ketika kita lihat tabelnya dapat faktor langitnya 1,07. Jadi dihitung dulu semua sampai ke faktor langit tabelnya. Lalu kita hitung tadi yang ABFE yang ini gitu ya. Sebagai untuk dikuranginya dapat faktor langitnya ini dikurangi ya, dikurangi gitu. Lalu hitungan yang kedua ini tadi AHGE ini ya, ini dihitung dapat faktor langitnya segini setelah dihitung ke tabel. Nah, hasil pengurangannya adalah ini gitu. 0,016. Lalu kita mau ngitung ininya, berarti tinggal ditambahkan tadi AHIE tadi. 0,17 berarti dapatlah lubang cahaya efektifnya yang kita hitung adalah 0,0336. Tinggal dikali 8.000 lux. Jadi total luas atau intensitas yang masuk ke dalam ruangan adalah ini. Dasar perhitungannya sama ya. Cuman tinggal ya ditambahkan, dibagi, dikurang. Nggak ada dibagi sih. Oh ya, dibaginya tetap sama. Cuma dikurang langsung dikali gitu. Sama saja. Cuma memang lebih kompleks, hitungannya aja lebih banyak. Semakin luas lubang cahaya efektif, semakin besar intensitas cahaya yang masuk ya. Semakin tinggi lubang efektif, cahaya alami semakin efektif dan efisien. Itu saja pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Latihannya boleh langsung dikerjakan. Di classroom, ini stop recording ya, ntar saya stop. Oke.